petualangan sang pahlawan kecil bersama dan ayah hebat, ya. Nah, berkaitan dengan tema besar ini ada satu pembahasan atau tema ringan yang mungkin bisa kita obrolkan malam hari ini, ya, yaitu tentang ayahku adalah teman bermainku. Ini tema yang akan kita coba obrolkan sedikit, gitu ya. Nah, sebelum saya mulai, saya cuma ingin mengingatkan, coba kita sedikit flashback ke belakang. Kalau 80 itu generasi apa, Pak? Kelahiran 80 generasi apa? Milenium. Baby boom. Milenial, ya? Ya. Ya, kategori. Nah, saya kelahiran tahun 80-an. Berarti generasi milenial. Ada yang satu angkatan nggak? Banyak. Banyak, ya. Oh, berarti kita satu angkatan. Jadi saya nggak ragu-ragu ngobrolnya. Coba kita ingat-ingat dulu, ya. Permainan favorit apa waktu kita kecil? Kelereng. Coba ini kita flashback sedikit, ya. Layangan. Ya. Apa lagi, Pak? Karet, main karet. Gawat kalau main karet nih. Main karet. Zaman kita dulu belum ada gadget, Pak. Generasi milenial tuh. Tapi bener sih main karet itu. Ya. Ceweknya tapi. Gatrik gandong, gatrik hitungan. Terus apa? Gobak sodor. Apa tuh yang dicukil tuh? Galasin. Kucing sumput, ya. Kemudian apa? Yang pakai biji-biji itu, congklak. Wah, banyak sekali, ya. Banyak sekali mungkin permainan yang kita masih ingat, ya. Kalau kita flashback ke belakang, kita masih ingat, oh ya, saya pernah memainkan itu. Kalau saya pernah memainkan itu di beberapa tahun yang lalu, berarti kita memang sudah ada di usia yang senja, gitu ya. Karena sekarang sudah tidak kelihatan permainan seperti itu. Nah, kalau kita mengingat jenis permainan-permainan yang pernah kita mainkan di masa kecil kita itu, pernah tidak para ayah memainkan permainan itu dengan anak-anak ayah sekarang? Ada. Pernah memperkenalkan nggak? Catur. Lupa mungkin, ya. Kelereng. Kelereng mungkin masih tahu kan anak-anaknya, tapi cara memainkannya biasanya ingatnya waktu 17 Agustus aja tuh. Pakai sendok. Padahal waktu kita kecil mainnya nggak begitu, digunduk gitu ya, di permukaan tanah. Atau misalnya main bola lah, main bola plastik di gang sama teman-teman itu. Pernah nggak kita kemudian mengajarkan beberapa permainan waktu kecil yang kita tahu, itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kemudian bermain itu bukan sekedar hiburan, ya, untuk anak-anak. Tapi ternyata bermain bersama anak merupakan bahasa cinta antara ayah dan anak. Seperti itu. Ini kata kuncinya. Kenapa? Karena sesuai dengan judul tadi yang saya berikan, ayahku adalah teman bermainku, setidak-tidaknya ada 3 tujuan yang ingin coba saya sampaikan kepada para ayah, gitu ya. Kenapa ayah itu harus bermain dengan anak-anaknya, terutama yang saat ini ada di level kelas 2, 3, gitu ya, 4, atau di usia 7 sampai dengan 9 tahun. Karena ini adalah usia yang sangat krusial di level ini, ya. Pertama, tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran bahwa ada peran penting ayah, ya, dalam setiap tumbuh kembang anak. Jadi tidak pernah disebut sebagai tumbuh saja, atau tidak pernah disebut sebagai perkembangan saja, tapi tumbuh dan kembang, pertumbuhan, perkembangan. Jadi kalau sesuatu yang tumbuh itu biasanya bisa diukur secara kualitatif, angkanya kelihatan.
bayi baru lahir, tumbuh, lingkar kepalanya berapa, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Lalu kemudian disebut juga berkembang, kembang. Nah ini erat kaitannya dengan perkembangan kejiwaan, perkembangan mentalitas, perkembangan psikologi anak dan seterusnya. Nah, sehingga tidak pernah bisa dipisahkan tumbuh kembang anak itu. Gitu, jadi satu frasa gitu. Lalu yang kedua, tujuan dari kenapa ayah harus bermain dengan anak itu adalah memberikan pemahaman bahwa bermain bersama anak adalah sarana komunikasi, kemudian juga sarana pendidikan, ya, kemudian juga sarana untuk mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada putra putrinya tentunya. Dan yang ketiga, mengajak ayah untuk punya pengalaman langsung dan strategi praktis bermain dengan anak di rumah tentunya. Nah ini gambaran singkat tentang mungkin erat kaitannya dengan kegiatan hari ini gitu ya, menjadikan sosok ayah sebagai teman bermain putra putrinya seperti itu. Jadi dilatih di sini, nanti pulang ke rumah dipraktekkan bermain bersama anak itu seperti apa. Lalu ada pertanyaan, kenapa ayah itu penting harus bermain dengan anak? Kenapa itu menjadi penting sih? Kenapa ayah itu jadi penting harus main sama anak? Ada sebuah fakta yang menunjukkan bahwa ketika anak yang sering bermain bersama ayah, ya anak laki-laki maupun anak perempuan, biasanya cenderung si anak ini akan lebih percaya diri, gitu ya. Kemudian lebih mudah beradaptasi, lalu kemudian juga menjadi seorang anak yang lebih kreatif. Ini yang kemudian menjadi alasan kenapa ayah itu harus bermain dengan anak dan menjadi sangat penting, gitu. Setidaknya ada 3 alasan tadi. Dan bisa muncul. Alhamdulillah. Ya, kita setting. Ya, alhamdulillah akhirnya setelah perjuangan panjang. Kabelnya panjang, perjuangannya panjang. Baik, kita lanjutkan ya. Mungkin bisa sambil dilihat, walaupun tidak terlalu jelas, tapi mudah-mudahan ini memberikan sedikit visualisasi. Kembali lagi ke pertanyaan, mengapa ayah penting dalam bermain bersama anak? Ya. Tadi saya ulangi, ada fakta yang menunjukkan bahwa anak yang sering bermain bersama ayah itu ternyata si anak ini akan menjadi lebih kreatif tadi ya, kemudian memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi, lalu menjadi anak yang mudah beradaptasi. Oke ya. Nah, kalau kita lihat ya, seringkali kita sebagai seorang orang tua, sebagai seorang ayah gitu ya, peran utama seorang ayah itu mencari nafkah. Memang tidak keliru ya, tidak salah pernyataan itu gitu ya. Tetapi sesungguhnya bahwa anak-anak ini sangat membutuhkan peran kita sebagai ayah, terutama diadakannya waktu-waktu khusus untuk bermain bersama anak. Kenapa? Karena setidaknya anak-anak kita ini akan melihat sosok kita pada tiga poin yang ada di depan. Yang pertama, karena di mata seorang anak, ayah itu adalah sumber rasa aman, ya. Sumber rasa aman yang membuat kemudian mereka merasa aman, berani. Itu ayah.
Lalu kemudian yang kedua, saat bermain bersama, anak belajar langsung dari model yang nyata. Siapa? Ya kita, sosok ayahnya. Bagaimana ayahnya itu menjadi seorang yang sabar, bagaimana sosok ayah menunjukkan sifat kepemimpinan, bagaimana seorang ayah bisa sangat sportif saat bermain, gitu ya. Jadi role model yang bisa dilihat langsung oleh anak. Perhatikan saja kalau misalnya sedang pergi bareng, apalagi di kendaraan. Biasanya kita kaum bapak gitu ya, kalau yang namanya bawa kendaraan, baik bawa motor, mobil, kalau di jalan itu bawanya kadang suka senewan, betul nggak Pak? Kalau ada yang tiba-tiba nyelip gitu, kalau motong jalan, biasanya kita secara spontanitas akan mengeluarkan perkataan apa saja gitu. Ya, tergantung bagaimana kita bisa mengelola emosi kita. Nah, kalau ada anak-anak kita di belakang menyaksikan respon kita terhadap bagaimana cara kita membawa kendaraan, nah itu mereka melihat, mendengar secara langsung gitu. Ya. Lalu yang ketiga, ayah itu menghadirkan energi yang berbeda dengan ibu, dan itu sangat berharga bagi anak-anak. Nah, setidaknya itu kenapa kemudian ayah menjadi sangat penting, mengharuskan ayah itu selalu bermain bersama dengan anak. Kenapa? Karena bermain itu adalah bahasa cinta anak. Jadi memang di usia level kelas 2, kelas 3, kelas 4 kelas 4 mungkin peralihan tuh nanti ya, kelas 5. Jadi aturan sekolah juga sudah mulai, tadi Ustaz Nadi menggambarkan yang sudah mulai bisa penerapan disiplinnya udah mulai tuh, mulai nurut. Tapi kalau yang kelas 2, kelas 3 kan mungkin belum tuh ya, tapi sedang diajarkan. Makanya kalau saya ke anak-anak saya, terutama yang sekarang masih ada yang di SD kelas 4, saya kalau kebetulan alhamdulillah saya masih bisa antar jemput gitu ya. Nah, kalau saya jemput pulang, saya nggak pernah mengatakan hari ini belajar apa, saya nggak pernah bertanya gitu. Atau misalnya hari ini kamu diajarkan mata pelajaran apa saja sama ibu guru, saya nggak pernah bertanya seperti itu. Apa yang saya tanyakan, Pak? Hari ini kamu di sekolah main apa? Jadi saya nggak pernah bertanya tentang proses belajarnya, karena proses belajarnya itu cukup dia yang merasakan, kemudian saya akan melihat bagaimana dia menunjukkan respon terhadap aktivitas belajarnya nanti di rumah saat mengulang pelajaran atau ketika gurunya memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Jadi saya nggak pernah membebani anak dengan pertanyaan, hari ini kamu belajar apa? Saya tanya, hari ini kamu main sama siapa? Saya pengen tahu teman-temannya banyak nggak. Kalau misalnya yang disebut cuma si A lagi, berarti kan mainnya kurang kemana-mana gitu. Temennya cuma itu aja. Jadi saya suka cek, kamu main apa? Sama siapa mainnya? Nah, bermain itu sama dengan bahasa cinta anak. Nah, anak-anak di usia SD ya, antara 7 sampai dengan 9 tahun ya, masih menjadikan bermain sebagai cara utama belajar dan berkomunikasi. Jadi sangat wajar ketika misalnya dalam event seperti ini mereka harus masih lari-lari, kalau diminta oleh guru masih harus beberapa kali. Kenapa? Karena memang di usia ini ya bermain mereka belum bisa harus ditegakkan disiplin gitu, langsung nurut sama guru, enggak. Mereka memang harus bermain. Dunianya masih dunia bermain di usia 7 sampai 9 tahun ya. Lalu kemudian saat bermain si anak itu belajar aturan. Nah, oleh karena itu pengelolaan seorang guru, pengelolaan seorang ayah kepada putra-putrinya menjadikan bermain itu sebagai sarana menyampaikan tentang nilai-nilai aturan. Nantinya ke situ ternyata. Jadi menerapkan tentang aturan kepada putra-putri kita tidak bisa melalui dengan proses pembelajaran ketat. Jadi harus disesuaikan dengan
kemampuan dia sebagai seorang anak ya 90% bermain ya dengan bermain, penerapan aturannya. Kemudian saat bermain si anak ini akan mengembangkan imajinasinya, berkembang kemampuan imajinasinya, melatih emosi, kemudian merasa dicintai karena ditemani oleh siapa? Oleh kita, orang tuanya, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau ada seorang anak bilang sama bapak-bapak semua, misalnya anaknya bilang gini, ya main dong sama aku, pernah nggak anaknya bilang gitu? Ya main dong sama aku, gitu. Jangan main HP melulu, misalnya gitu ya, misal ya. Sebetulnya apa yang ingin disampaikan si anak kepada kita, kepada ayahnya, dengan kalimat tadi, ya main dong sama aku. Sebetulnya ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Yang ingin dia sampaikan adalah, ya aku ingin diperhatikan, ya aku ingin dicintai. Itu sebetulnya yang ingin disampaikan si anak itu kepada kita. Ya, melalui apa? Melalui mengajak kita, ayahnya, bermain. Karena dengan bermain, si ayah itu akan memperhatikan anaknya, ya, menghargai perilaku anaknya seperti itu. Dan kita menjadi tahu seperti apa yang diinginkan anak, gitu ya. Jadi ini tentang bermain itu sebagai bahasa cinta yang anak kita sampaikan. Lalu kemudian slide berikutnya kita pahami bahwa sebagai seorang ayah tentunya terkadang masih ada kesalahan-kesalahan umum yang seringkali mungkin tanpa kita sadari kita melakukan, gitu ya. Sayangnya ya banyak diantara kita yang jatuh pada kesalahan umum, sibuk bekerja misalnya, gitu ya. Lalu ketika di rumah tiba-tiba jadi polisi, gitu ya. Muncul ketika si anak salah, gitu. Seolah-olah jadi penegak hukum di rumah, ya. Hanya muncul ketika anak-anak kita melakukan kesalahan. Nah ini kesalahan umum, ya. Disebutkan terlalu fokus bekerja, ya, lupa hadir secara emosional. Itu kesalahan yang pertama. Yang kedua, hanya jadi polisi, ya, hanya muncul pada saat anak melakukan kesalahan misalnya, gitu ya. Lalu kemudian ada sebagian dari kita juga mungkin menganggap bermain itu dianggap buang-buang waktu. Main buang-buang waktu. Nah, itu adalah kesalahan umum yang juga mungkin ada di dalam benak kita sebagai seorang ayah. Lalu kemudian juga disebutkan padahal bermain harus, kalau tadi bahasa cinta anak, nah ini kita harus berpikir sebagai seorang ayah bahwa bermain bersama anak adalah investasi jangka panjang ternyata ya. Itu. Kenapa disebut investasi jangka panjang? Jadi bukan investasi nyimpan uang ini mah ya. Jadi investasi hubungan ayah dan anak ini jangka panjang ya. Bahwa ingatan anak-anak kita tentang kita ayahnya bukan tentang apa yang sudah kita berikan kepada mereka sebetulnya, tapi selama dan seberapa banyak waktu kita curahkan kepada anak-anak kita di usia saat ini. Karena usia 7, 8, 9 nggak lama Pak. Saya tiba-tiba anak saya yang pertama dan kedua udah kuliah, nggak mungkin saya ajak main superheroan gitu. Malu mereka juga udah besar. Apaan sih? Udah gede gitu. Dan boleh jadi nanti tiba-tiba kita kehilangan momentum gitu. Nah saya, itu anak pertama dan kedua saya udah gede, tapi saya masih punya, oh iya anak saya masih ada nih yang kelas 4. Tiba-tiba nanti dia udah lulus SD, SMP, punya kesibukan sendiri. Saya masih punya yang 3 tahun sekarang, nanti kan ada SD. Jadi memang kita jangan sampai kehilangan momentum itu Pak. Di usia saat ini nih 7, 8, 9, lihat anak-anak kita suaranya di bawah itu ya, mereka yang suka bermain apa, mungkin yang kita kadang suka mengabaikan, ayah ayo dong main sama aku, ntar ayah lagi sibuk, padahal nggak sibuk. Nah, saya sedang mengingatkan ini, waktu kita tuh sebentar, anak-anak kita tuh sebentar, besok udah gede mereka, dan kita lupa ya udah gede, mau diajak main udah nggak bisa. Ya, jadi kita manfaatkan waktu yang saat ini. Ya sekali lagi bahwa
kesalahan umum ini kita hapus sedikit demi sedikit, lalu kemudian kita mulai meneguhkan kepada benak kita, bermain dengan anak itu harus menjadi investasi jangka panjang. Karena anak itu akan melihat bukan seberapa banyak yang benda-benda yang mainan yang sudah kita berikan kepada mereka, tapi ingatan mereka adalah akan lebih banyak pada seberapa banyak waktu yang sudah kita luangkan untuk mereka. Gitu ya. Ingatannya di situ, bukan ayah ngasih mobil-mobilan, ngasih robot-robotan, ngasih permainan dan sebagainya. Tapi yang akan mereka ingat adalah kalau misalnya kita bisa memberikan mainan sebanyak apapun tanpa kita bisa menemani anak kita bermain, maka anak-anak kita besarnya tidak akan punya ingatan itu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita menemani mereka, bukan dengan seberapa mahal mainan yang bisa kita berikan. Insya Allah pasti para ayah bisa memberikan mainan model apapun, tapi apakah bisa kita menemani waktu bermain mereka? Itu yang menjadi pokok utama yang kita obrolkan malam hari ini, gitu ya. Itu akan menjadi ingatan yang tersimpan kuat di dalam benak mereka. Lalu di slide berikutnya, nanti ada permainan yang akan kita coba ya, dan ini nanti pulang jadi oleh-oleh, ini nanti bisa kita praktekkan. Apa manfaat bermain dengan ayah? Ini nanti ada dari sisi anak, dari sisi ayah, gitu ya. Nah, kalau kita mau meluangkan waktu bermain bersama, manfaatnya ini luar biasa, Pak. Manfaatnya luar biasa. Untuk anak misalnya, mereka jadi lebih percaya diri, ya, lebih sportif, lebih mudah mengelola emosi. Mau anak-anak kita menjadi lebih kreatif, lebih sportif, ya, lebih bisa mengelola emosinya, regulasi emosinya juga terbantu. Kenapa? Karena sering bermain sama ayah. Kalau mau, maka mulai kita sediakan waktu bermain dengan anak-anak kita, seperti itu. Nah, ini untuk anak. Lalu untuk ayah apa manfaatnya? Untuk kita sendiri sebagai ayah, tentunya ada manfaatnya juga, ya. Rasanya jauh lebih dekat dengan anak itu stres berkurang, betul nggak, Pak? Kalau dekat dengan anak, stres kita tuh berkurang. Seharusnya begitu. Oh, saya juga anak stres, saya makin jadi bisa gitu, ya, digangguin terus. Rubah dulu mindset. Kita rubah dulu mindset, ya. Bahwa ketika kita dekat dengan anak, justru stres kita sebetulnya harusnya berkurang. Hati lebih bahagia, ya. Jadi sebetulnya sebenarnya bermain bukan untuk anak, tapi juga sebetulnya untuk kita yang sudah dewasa, yang sebagai bapak-bapak juga ini sebetulnya masih harus bermain. Nggak percaya? Nanti kita lihat nih kalau ternyata kita butuh bermain, ya. Nah, itu manfaat untuk anak dan ayah. Lalu jenis permainan apa kira-kira kalau memang kita harus bermain sama anak, ya? Jenis permainan seru apa yang bisa kita lakukan dengan mereka, ya? Nah, ini anak-anak SD lah, anak-anak usia 7, 8, 9 tadi. Banyak ya, misalnya ini banyak pilihannya permainannya. Misalnya permainan fisik, apa permainan fisik? Main bola nggak tadi di sini? Main bola. Terus apa lagi? Bersepeda fisik juga itu ya. Kemudian bisa permainan imajinasi. Jadi superhero, anaknya jadi superhero, ayahnya jadi penjahatnya misalnya. Ya. Kemudian atau ayahnya jadi monsternya. Lalu ada permainan edukatif. Biasanya apa? Kita hindarkan dari gadget dulu ya. Jadi bukan permainan yang berasal dari gadget. Ya. Permainan edukatif itu apa? Catur, ya. Kemudian ada ular tangga misalnya. Apa lagi? Monopoli. Apa lagi tuh? Lego termasuk ya? Ah? Kartu as, gaplek, domino. Kita pilah-pilah dulu ya. Kalau ular tangga mungkin masih oke, tapi kalau mengajarkan domino, ini nanti dulu lah. Mungkin Pak Uno masih bisa mungkin tuh ya. Nah. Lalu kemudian ada permainan kreatif, misalnya menggambar, ya, bikin kerajinan tangan,
melukis batu, Pak, pakai cat air, batu kali itu kan bentuknya halus, bentuknya halus itu bisa jadi kepik, jadi lebah gitu, dicat aja gitu, ya. Atau mungkin sekedar permainan sederhana seperti main tebak-tebakan, ya, ngobrol santai juga itu sebetulnya membuat anak merasa ditemani. Jadi permainan dengan anak itu tidak perlu beli, tidak perlu mahal, ternyata tidak perlu ribet juga ya. Yang penting kita mau hadir dengan mereka. Tadi ketika anak berkata kepada kita, ya temenin aku dong. Nah itu sebetulnya dia ingin menyampaikan, ya perhatikan, aku ingin diperhatikan, aku ingin dicintai. Itu bahasanya sebetulnya yang ingin disampaikan anak itu. Gitu. Ya sekarang kita ke permainan dulu ya. Boleh? Oke, 15 menit lagi Pak. Kita ke permainan dulu. Ini mudah-mudahan jadi oleh-oleh nanti buat Bapak bisa bawa pulang terus nanti bermain bareng ya. Ya kelas dulu ini. Biar nggak ngantuk Pak. Nah, kelihatan ya. Nah ini salah satu permainan ketangkasan berpikir. Ini sebetulnya saya memerlukan alat tulis dan kertas. Tapi karena di hadapan bapak-bapak tidak ada kertas, maka boleh pakai HP. Boleh ya. Tapi mungkin yang ini belum pakai HP, nanti kalau saya minta pakai HP, silakan nanti digunakan HP-nya ya. Oke, pertama ketangkasan berpikir. Siapakah aku? Nah ini akan ada instruksi ya. Jadi aturan gamenya seperti ini. Menebak siapakah aku dari bacaan yang nanti saya tampilkan di depan atau saya bacakan ya, nanti saya bacakan. Para ayah menebak. Kemudian waktu menebak setelah bacaan selesai dibacakan hanya 2 menit, harus langsung dijawab, nanti share hand aja gitu ya, acungkan kanan aja. Oke, soalnya seperti ini, saya akan bacakan. Ini nanti bisa buat anak-anak ya. Siapakah aku? Siap-siap. Aku kecil di Cina, besar di Indonesia. Aku pagi-pagi ada 2, siang ada 1, kalau malam aku tak ada. Aku punya kepala tapi aku tak punya leher. Kalau sudah besar biasanya kepalaku hilang. Tanpa aku dunia dan cinta tidak akan ada. Aku selalu bersama ibu dan tidak pernah bersama ayah, apalagi bersama anak-anak. Kalau berjalan, aku selalu di belakang sapi. Aku adalah yang share Di belakang Pak, huruf I. Betul? Tadi juga ada yang menyebut huruf I. Udah tahu ya? Jadi jawabannya betul? Iya, jawabannya adalah huruf I. Tepuk tangan buat ayah semuanya. Paham ya? Besar Paham? di Indonesia. Kalau yang sudah nebak mungkin sudah tahu ini. Sudah tahu ya? Udah pinter lah ya. Bisa nggak dikasih ke anak-anak permainan seperti ini? Bisa. Nah ini salah satu jenis permainan yang bisa dimainkan dengan anak-anak kita. Ya, ini tebak-tebakan tadi ya, tebak-tebakan. Oke, kemudian yang kedua, nah ini ketangkasan berpikir. Nah ini pakai HP nih, pakai HP. Ya, judulnya menjadi kita yang sebenarnya. Oke, instruksinya adalah, nah carilah sebanyak-banyaknya kata positif dalam kotak. Perwakilan satu ayat yang sebutkan. Berapa ayat? 528. 528. Ya. Awalnya kurang tepat. 345 betul? 2 8 3 9. Iya betul ya. Kita lihat, jadi angkanya adalah 3 4 5 2 8 3 9. Saya salah ya, nggak disebut angka 3-nya, berarti memang harus fokus. Kemudian ini gambar apa? Gambar apa? Panda. Panda. Sebetulnya kalau dilihat dari depan itu nggak jelas,
tapi kuncinya adalah harus makin menjauh dari objek. Maka kita akan tahu bahwa itu adalah gambar panda, karena posisi ayah yang di belakang itu lebih jauh dibanding yang di depan, pasti bisa lebih nebak duluan yang belakang, karena lebih jelas yang duduk di belakang. Oh ya betul ya, panda langsung. Tapi kalau yang di depan enggak parah. Nah, itu juga sebuah permainan bisa kita sampaikan ke anak-anak. Adik, kalau dari depan nggak kelihatan, coba dia mundur ya beberapa langkah. Oh iya benar, itu gambar panda. Nah, itu menarik buat mereka. Gitu ya. Kemudian, nah ini terakhir ya. Perhatikan dengan seksama gambar-gambar yang akan saya tampilkan. Oke. Setiap gambar hanya 5 detik. Bapak perhatikan. Coba lihat. Nah. Ini. Ini. Kelihatan ya? Ini. Kelihatan? Oke. Kira-kira gambarnya diam atau bergerak, Pak? Dari yang Ada yang diam, ada yang gerak. Saya lihatkan itu. Ada yang diam, ada yang gerak. Ada yang diam, ada yang gerak. Coba yang melihatnya bergerak semua. Aku jadi takut katanya bergerak. Gambarnya bergerak atau diam, Pak? Bergetar sih. Diam atau bergerak? Bergerak atau diam? Wah, gak konsisten ini Bapak. Matanya Bergetar, udah malu ini. bergetar. Jadi gambar yang tadi saya tunjukkan ya, itu sebenarnya gambar diam. Kenapa kira-kira Bapak melihatnya bergerak? Silinder. Kenyataannya gambar yang diperlihatkan itu adalah gambar diam atau tidak bergerak sama sekali, Pak. Ya, jika Bapak atau para ayah melihat gambar-gambar tadi nampak seperti bergerak, berputar, mau lambat maupun cepat, itu berarti kita dalam kondisi yang stres. Migrain. Vertigo, gitu ya. Jadi untuk mengukur tingkat stres kita tuh melalui gambar tadi sederhananya seperti itu. Jadi sebetulnya gambarnya gambar diam, ya. Semakin cepat pergerakan gambar, maka semakin tinggi tingkat stres kita. Gimana tadi, ada yang pelan, berarti stresnya dikit lah gitu. Mungkin stres tadi pas nyampe ke sini karena jalannya putar-putar, banyak polisi tidur, wah hujan gitu. Tapi misalnya, wah tadi saya lihat sampai muter-muter mereka. Stresnya tinggi berarti ya. Hah? Gabut. Oke, jadi itu hanya simulasi saja ya. Nah, di posisi yang mana kita melihat gambarnya tadi? Geraknya lambat atau geraknya cepat? Ya, itu simulasi saja sebetulnya. Tapi permainan ini bisa tetap kita berikan kepada putra-putri kita di waktu yang memang bisa kita sediakan di rumah. Ya. Ketika si anak mulai, ya maklum sama aku, itu jangan sampai kehilangan momentum itu segera. Atau bahkan sebetulnya sebelum anak-anak kita mengatakan itu, kita justru yang menawarkan. Kakak, adik main yuk. Langsung aja. Itu langsung si anak tuh yang tiba-tiba terkaget-kaget. Wah, bisa main, jarang-jarang kan gitu ya. Itu pasti seru lah. Bahkan sebelum si anak minta, kita yang duluan meminta mereka untuk atau ngajak mereka main. Dan yang terakhir kita akan coba lakukan tes pernapasan biar malam ini nanti tidurnya nyenyak, tenang gitu ya. Tes pernapasan 1 menit saja ya. Pernapasan yang baik adalah pernapasan yang stabil, terkendali dan lancar. Jadi pernapasan yang baik itu seperti apa? Hitungannya 1 kali itu adalah ketika kita menghirup napas, menghirup udara, kemudian menghembuskannya secara perlahan-lahan. Tarik napas lewat hidung, kemudian hembuskan juga lewat hidung. Lewat mana lagi? Gak ada kan lewat hidung. Jadi napas itu kan masuk lewat hidung kiri ya, kemudian udara itu akan dihembuskan lewat hidung atau lubang bagian kanan. Seperti itulah ini. Nah, anak-anak, orang dewasa itu punya tingkat pernapasan yang berbeda. Dihitung dalam 1 menit.
Ya, bayi, dari mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, manula itu punya hitungan yang berbeda. Nah, sekarang kita ingin membuktikan apakah pernapasan kita sudah cukup sehat, cukup baik. Kita akan hitung dalam waktu 1 menit seberapa banyak pernapasan yang kita lakukan dalam 1 menit. Kita coba ya. Kita akan lihat apakah kita dalam kondisi yang fit. Nanti tergantung dari jumlah pernapasan yang kita hitung dalam 1 menit. Siap ya? Nanti saya sediakan waktu di situ. Tek gitu 1 menit. Setelah 1 menit Bapak hitung. Cara menghitungnya adalah setiap kali kita tarik nafas, hembuskan itu 1. Nah, dalam waktu 1 menit berapa kali kita narik, hembus berapa kali? Lakukan dengan rileks dong. Habis lari-lari. Kita lakukan dengan normal gitu. Ya. Seperti kita bernapas. Oke, kita akan mulai ya. Hitung masing-masing ya. Jangan hitung. Kalau hitungin saya enggak, jangan hitung masing-masing aja. Kita mulai dari sekarang. Satu itu dihitung, narik dan hembuskan, itu 1 kali. Sudah 40 detik. Puluh detik. 20 detik. Saat masih menghitung. 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Oke, berapa kira-kira? 13. Bapak berapa? 13. 6 kali. 6 kali. Keren. 1 menit 6 kali. 13. Ada lagi yang berbeda? 13. 14. 13. 14. 23. 21. 11. 17. Bapak mau nih genap pisan loh. Apa nahan apa tuh? Nahan nafas. Sekarang kita perhatikan. Harusnya segimana idealnya dalam 1 menit gitu ya untuk seorang dewasa. Nah, kalau bayi yang baru lahir ya itu biasanya 30 sampai 60 kali per menit. Bayi baru lahir banyak ya, iya karena memang masih memerlukan asupan oksigen. Kemudian balita, bayi 5 tahun gitu ya, atau yang belum sekolah, cepet itu 24 sampai 40 kali per menit. Ya. Kemudian anak-anak kita nih yang sekarang yang sedang di kelas 2, 3, 4, ya, mereka bisa 22 sampai 34 kali per menit. Ya. Lalu kemudian anak remaja itu 12 sampai 16 kali per menit. Nah, usia dewasa 1 menit itu, bapak-bapak nih kita semua, itu 12 sampai 20 kali per menit. Iya. Berarti tadi yang jawab antara 12 sampai dengan 20 kali per menit itu masih oke. Berarti Pak tadi 21, 17. Bapak mikir apa Pak? Penyelam. Jadi ditahan dulu nafasnya. Itu tenaga dalam gitu. Ya, jadi itu kita latihan pernapasan seperti itu. Nah, ini juga bisa diajarkan kepada seperti itu. Udah mau tutup ya? Udah mau selesai ya? Baik. Nah, itu beberapa jenis mungkin permainan yang bisa diajarkan tanpa menggunakan alat yang harus dibeli. Yang mungkin Bapak bermodalkan nyari beberapa riset itu di internet gitu tadi gambar misalnya menggunakan visual seperti tadi gitu.
atau juga main tebak-tebakan dan seterusnya, itu bisa digunakan. Oke, kita kembali ke slide yang tadi. Sebagai penutup dari kegiatan karantina tadi kesempatan malam hari ini, tadi sampai oke. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya tips menjadi ayah teman bermain. Jadi luangkan waktu khusus ya. Bahkan tadi saya bilang sebelum si anak minta, kita yang duluan menawarkan. Ya mungkin kalau di antara hari Senin sampai dengan Jumat kita masih disibukkan dengan aktivitas pekerjaan kita, para ayah gitu. Coba mungkin di akhir pekan sediakan waktu khusus. Ya, bahkan sebelum mereka meminta ditemani main. Biasanya anak-anak itu, anak saya juga laki-laki, mereka tuh kayak sungkan untuk ngajak ayahnya untuk bermain ya. Entah mungkin biasa kalau ayah kan di rumah itu sosok yang paling disegani, dihormati, anak mungkin takut gitu ya. Nah, supaya menghilangkan stigma seperti itu, nah kita mengajukan proposal duluan. Ada yang kita main sama ayah besok Sabtu kan akhir pekan, ayah nggak kemana-mana, kita jalan misalnya di pedestrian Kota Bogor gitu, keliling SSA atau yang seperti itulah ya, luangkan waktu gitu. Kemudian nggak usah sungkan untuk mengikuti aturan anak. Si anak mau jadi apa, ikuti aja. Oke, kamu yang pegang aturan mainnya, ayah ikutin, sok kita main apa. Nah, itu juga mengajarkan tentang bagaimana norma, nilai, aturan itu juga ada dalam apa namanya permainan yang sedang dilakukan bersama anak. Masuk ke dunia anak, gak usah sungkan-sungkan. Misalnya kita mau jadi penjahatnya, jadi monsternya gitu, berlagak seperti monster yang dikalahkan oleh superhero, nggak apa-apa. Ya, jadi masuk secara totalitas ke dalam dunia anak-anak kita. Oke. Jadikan bermain sebagai kesempatan menanamkan nilai, ya, jujur, ya, sportif, sabar, itu nilai-nilai itu kita bisa masukkan, gitu ya. Dan saat bermain tinggalkan gadget kita, simpan gadget kita. Jadi tidak sama sekali tidak menggunakan gadget saat menemani anak bermain, gitu ya. Dan mungkin terakhir ya, sebuah refleksi, ajakan ya. Kalau saya mengajak para ayah untuk merenung sebentar saja bahwa kalau suatu saat nanti anak-anak para ayah ini ditanya, gitu ya, apa kenangan terindah bersama ayah? Kira-kira jawaban apa yang ingin keluar dari mulut-mulut mereka? Kalau anak kita ditanya seperti itu, apa kenangan terindah waktu bersama ayah? Kira-kira kita ingin jawabannya apa, Pak? Ayah sering beliin mainan mahal untuk aku, atau misalnya ayah sering main bola sama aku di lapangan misalnya. Apa kira-kira jawaban apa? Yang harus kita ingat bahwa anak tidak selalu mengingat apa yang sudah pernah kita berikan. Tadi waktu awal ya, bahwa yang akan selalu mereka ingat adalah pengalaman bersama. Itu sebetulnya yang tidak akan pernah dilupakan, tuh pengalaman bersamanya. Pengalaman bersama si anak tadi itu dengan ayahnya. Bukan tentang seberapa mahal mainan yang sudah dibelikan ayah gitu, tapi seberapa banyak pengalaman bersama yang sudah dilakukan, dan itu yang paling melekat ayah sampai dengan dewasa, seperti itu. Jadi kuncinya bahwa anak tidak selalu ingat mainan mahal, tapi selalu ingat siapa yang menemaninya bermain. Siapa? Kita, para ayahnya, gitu ya. Oke.
Sebagai penutup, ayah terbaik bukan yang memberi segalanya, tapi yang mau hadir dan bermain bersama. Betul ya gitu ya. Mudah-mudahan kita menjadi sosok para ayah yang dirindukan anak-anak kita. Sebelum saya akhiri, kita akan sedikit mengingat sebuah perjalanan, ya. Mari sejenak ayah kita menundukkan kepala kita. Saya ingin mengajak para ayah untuk boleh pejamkan matanya sebentar ya. Kita coba ingat wajah putra putri kita yang hari ini juga ada bersama kita, yang terkadang kita lupa bahwa seringkali kita mengabaikan permintaannya untuk bermain dengan ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Menyayangi, di malam yang syahdu ini Engkau perkenankan kami berkumpul bersama. Engkau pertemukan kami, Engkau satukan kami, Engkau kumpulkan kami dalam suasana bahagia, dalam keceriaan melihat putra putri kami yang tumbuh dengan sehat, dengan baik. Anugerah yang Kau berikan kepada kami, anak-anak yang begitu kami sayangi, anak-anak yang solih dan solihah. Namun inilah kami saat ini ya Rob, yang masih senantiasa kurang bersyukur padamu. Inilah kami ya Allah, yang masih banyak kekurangan dan juga kelalaian. Oleh karena itu, ampuni jika kami masih lalai dan belum sempurna dalam membesarkan dan mendidik putra putri kami yang merupakan titipan. Ampuni jika kami masih memarahi ketidaktahuan mereka. Ampuni jika lisan kami masih sering menyakiti mereka. Ampuni jika tangan ini bahkan pernah menyentuh mereka dengan kasar. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami sebagai seorang ayah. Ampuni setiap perilaku khilaf kami kepada anak-anak kami, putra putri kami. Bimbing kami ya Rabb. Bimbing kami sebagai ayah dan izinkan kami agar kami mampu menjadi para orang tua yang baik, yang menjadi teladan, sabar, kuat, dan mampu memberikan warna kebaikan dan kebahagiaan bagi putra putri kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga malam ini menjadi malam Engkau tautkan hati para ayah saat ini yang ada dan hadir hari ini, dan Engkau kuatkan hati-hati kami. Engkau istiqomahkan kami agar kami kelak menjadi para orang tua teladan, menjadi orang tua, menjadi ayah yang mampu mengajak putra putri kami, keluarga kami menuju sebuah tempat yang telah Engkau janjikan penuh dengan kenikmatan ya Rabb. Izinkan kami menjadi membawa kebaikan bagi keluarga kami. Izinkan kami menjadi para ayah yang mampu mengajak keluarga kami menuju surga yang penuh dengan kenikmatan ya Rabb. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin.
Baik, terima kasih untuk para ayah. Kesempatan malam hari ini satu kebanggaan saya bisa membersamai para ayah, dan insya Allah sebentar lagi anak-anak akan naik ke sini ke atas dan lihat wajah putra putri kita. Mereka yang senantiasa merindukan sosok ayahnya hadir, mereka yang senantiasa merindukan ayahnya selalu ada di sampingnya, yang selalu percaya kepada para ayah bahwa ayah adalah orang tua yang hebat, yang kuat, yang senantiasa bisa menjadi sosok yang diandalkan di dalam rumah, di luar rumah, dan dimanapun berada. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat kepada para ayah yang hadir malam hari ini. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ya untuk menjadi para ayah hebat yang bisa memberikan teladan sebaik-baiknya kepada putra putri kita, kepada keluarga kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus pada Pak Ekan sudah ada di pada malam ini. Baik.